Apakah ada terapi makanan untuk lansia yang sudah pikun sama halusinasi? Kacang. Nah, kacang-kacangan itu bisa. Tapi kuncinya adalah kalau mau kita tidak pikun, kata kuncinya apa? Perbanyaklah baca Quran mulai sekarang. Itu kata kuncinya. Quran akan mencegah seseorang itu pikun. Biasakan baca Quran. Jadi mulai sekarang kalau saya sarankan sama sekali, kalau Anda sudah biasa baca Quran 1 hari 1 lembar, naikin dosisnya. 2 lembar, 3 lembar, sampai sejus, 2 jus gitu loh. Dinaikin terus. Dia akan jadi obat, dia akan jadi penyembuh, dia akan jadi berkah yang luar biasa. Tiba-tiba Anda pengen belajar tentang arsitek, Al-Quran ngajarin Anda nanti. Asal Anda dekat atau kita dekat sama Al-Quran. Anda pengen belajar ekonomi, tiba-tiba dengan kuasa Allah, Al-Quran mengajarkan kita tentang itu. Begitu hikmah Quran itu. Rasul tidak pernah mengutus Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat untuk belajar ekonomi atau belajar militer ke Roma atau Persia loh. Yang diajarkan apa? Al-Quran. Kedahsyatan Quran. Sayangnya kita zaman sekarang tidak terlalu dekat sama Quran. Maka salah satu yang saya sarankan supaya kita lebih dekat dengan Quran, declare yourself, nyatakan diri Anda, ana sahibul Quran. Saya mau jadi sahabatnya Quran. Semua akan mati. Kita, saya, semua. Tapi Quran nanti akan menemani kita. Maka jadikan kita sebagai sahabat Quran. Sedih dikit, baca Quran. Bahagia sedikit, baca Quran. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sehingga nanti apa? Handphone Anda mulai sekarang, saran saya, nggak ada isi lain kecuali Quran sama kajian. Kalau mau pinter, mobil Anda misalkan masih ada CD-CD lagu, musik, segala macam, ganti sama kajian. Bisa di-download sekarang semua kan. Saya alhamdulillah di mobil saya itu ada 600, ada 700 judul kajian. Jadi nggak habis-habis ya. Siro tuh semua ada, perang Uhud, Badar, semua ada. Jadi sejam kalau saya macet, saya sudah dapat 1 ilmu di sana. Begitu polanya. Anda yang biasa jogging, jangan lagi dengar musik, dengerin Quran waktu jogging. Gitu. Ya, ini kan dahsyat tuh, tiba-tiba kok saya jadi pintar dan minta. Ketika kita baca Quran sama sekalian, minta sama Allah, ya Allah, dengan wasilah keberkahan Quran ini, cerdaskan diriku, bisa minta kayak begitu. Dengan wasilah Quran yang kubaca ini, ya Allah, maka hilangkan penyakitku, bisa kayak begitu. Dengan wasilah Quran ini, ya Allah, maka izinkan aku ketika aku mati nanti aku bisa membaca dia, ya Allah, gitu. Asik Pak. Jadi nanti kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka Nabi katakan apa? Ada 2 penyakit yang nggak bisa disembuhkan, yaitu pikun ya dan kematian. Ya, seperti itu. Jadi boleh dimakan itu dan perbanyak makan yang tinggi omega 3 ya. Siapa orang yang menjaga sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan membaca alam nasroh dan alam taro, maka dia tidak akan terkena musibah, penyakit dan yang lain. Dikatakan man goro'a alam wa alam salima minal alam. Siapa orang yang membaca alam taro sama alam nasroh, maka dia akan selamat dari penyakit. Kalau ingin selamat, sholat sunnah sebelum subuh, rakaat pertama alam nas, rakaat kedua alam taro. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya dapat ijazah dari guru saya dan itu dari Habib Ali Syaibul Maulid. Kalau kepengen doa-doa yang lain itu makbul, Anda jangan lupa doakan orang tua Anda setiap habis sholat. Sebelum merubah posisi tasyahud, duduk musibah tasyahud begini, posisi tasyahud akhir begini, dan angkat tangannya. Setelah istighfar 3 kali, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu 3 kali seperti biasa. Kemudian doa ini, Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. 3 kali. Rabbi, posisi tetap jangan berubah, duduk masih madhab qiblat. Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Baca itu 3 kali. Maka harus berdoa, insyaallah. Karena doakan orang tua ini kalau cuma 3 kali tok habis sholat, sebagian ulama bilang kita masih durhaka. Masih durhaka. Doakan orang tua habis sholat 3 kali, 5 waktu berarti 15 kali kita doakan orang tua kita. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu masih dianggap durhaka. Belum menunaikan haknya. Betul, doa itu menunaikan hak doa orang tua. Tapi kalau cuma itu masih, maka ulama nambahi kita ba'dal adzan qoblal iqamah,
doakan orang tua itu 5 kali. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para habaib, para ulama kita kalau ngajari kita badal adzan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu. Kemudian Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis adzan. Itu bagus. Doa buat orang tua begitu. Kalisnya, Bu Isa, saya mah senang masak doang, nggak senang tanaman, nggak senang binatang, berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak, Bu. Kenapa? Laki-laki karena ini ada lagi nih laki-laki ya, ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis, makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya dia konsentrasi, dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak, konsentrasi pendengaran menurun, jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kalosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kalosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Iya nggak, Bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini ya. Pantatnya tutup lemari gitu. Makanya kadang kalau kita memasak makanan itu nggak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil nggak dengar. Ayah, ayah, ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama tuh bapak, Pak, itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak nggak nengok, dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Nggak nengok ya? Abi, nggak nengok, Abi. Pas muka kita jelek, dia nengok. Ngerti, Bu? Itu karena otaknya laki-laki, Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin kamu nih nggak bisa konsentrasi, hati-hati, itu salah, Bu. Dan itu jadi doa. Yang tadinya dia bisa konsentrasi karena ibunya ngomong begitu, ditangkap oleh telinganya, akhirnya